Kalau sudah berbicara tentang tajalli berarti ada hubungannya dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan manusia, dan seluruh jagat raya ini, saudaraku. Kita kembali kepada titik nol, kepada titik awal mula penciptaan alam semesta ini. Jadi sebelum alam semesta beserta isinya dicipta, di waktu itu belum ada apa-apa, saudaraku. Hanya kekosongan itu sendirilah yang ada, dan dialah yang dalam keberadaan itu sendiri. Nah, kekosongan itulah kita bahasakan seperti itu ya dulu, biar mudah dipahami. Ilustrasinya seperti itu, biar mudah dipahami, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada sore hari ini saya berada di tepi sungai dan di belakang saya ada sebuah goa. Nah, goa ini nggak tahu saya sejarahnya seperti apa, cuman menurut kabar yang beredar, goa ini adalah tempat pertapaan orang-orang zaman dahulu. Begitu katanya, saudaraku. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan suasana pada saat ini, dengan jenengan semua dan tempat ini juga. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah. Banyak orang mencari-cari dirinya di dalam dirinya sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka banyak yang keluar dari dirinya sendiri. Banyak sekali orang yang keluar dari dirinya sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam sebuah pencarian, manusia terkadang diuji oleh Allah agar dirinya berputus asa. Dan emang sengaja Allah membikinnya seperti itu supaya manusia itu tetap mencari, melihat keteguhan hatinya. Apakah dia tetap teguh ataukah dia goyah? Begitu, saudaraku. Jika jenengan semua paham, mengerti maksud dan tujuan Allah itu sendiri, bahwasanya Allah itu mau mendidik, mau menggembleng jenengan semuanya dari gemblengan langsung darinya, maka Anda tidak akan kemana-mana, saudaraku. Hati Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, apalagi tubuh Anda tidak akan pernah kemana-mana, saudaraku. Tidak akan bingung. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang tajalli. Tajalli ini banyak diperbincangkan oleh khalayak umum. Namun tidak sedikit dari mereka, dari kita-kita semua yang tidak mengetahui tentang tajalli. Apa sih artinya tajalli dan maksud dan tujuannya diarahkan ke siapa? Bisa dipahami kan, saudaraku? Tajalli dalam agama Islam, dalam perspektif bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia sendiri, artinya itu adalah nyata atau wujud, jelas, nampak. Begitu, saudaraku. Kalau sudah berbicara tentang tajalli berarti ada hubungannya dengan alam semesta, dengan Tuhan, dengan manusia, dan seluruh jagat raya ini, saudaraku. Kita kembali kepada titik nol, kepada titik awal mula penciptaan alam semesta ini. Sebelum alam semesta beserta isinya dicipta, di waktu itu belum ada apa-apa, saudaraku. Belum ada apa-apa. Hanya kekosongan itu sendirilah yang ada, dan dialah yang dalam keberadaan itu sendiri. Nah, kekosongan itulah kita bahasakan seperti itu ya dulu, biar mudah dipahami. Ilustrasinya seperti itu, biar mudah dipahami, saudaraku. Kekosongan itu lalu berbicara bahwasanya dirinya ingin dikenal dan ingin diketahui oleh orang banyak, saudaraku. Karena ingin diketahui, ingin dikenal, maka dia memecahlah dirinya menjadi nur yang disebut Nur Muhammad, saudaraku. Ini adalah pecahan dari Nurullah itu sendiri. Jadilah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad, dari titik itu sendiri, terciptalah alam semesta beserta isinya. Selama 6 hari 6 malam, Allah atau Nurullah itu sendiri menciptakan alam semesta melalui Nur Muhammad, saudaraku. 6 hari 6 malam. Jadi yang ke-7 harinya berarti 7 hari 7 malamnya berarti istirahat dong Allah. Istirahat sejenak. Oke, kita lanjut, saudaraku. Setelah alam semesta tercipta, dari Nur Muhammad itu sendiri terpecahlah kemana-mana Nur Muhammad. Ada ke gunung, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, ayam, sapi. Semuanya, saudaraku. Seluruh isi jagat raya ini
dipenuhi dengan Nur Muhammad, saudaraku. Termasuk percikan yang terbesar ada pada manusia itu sendiri. Jadi percikan nur yang terbesar itu jatuh kepada manusia. Karena planet-planet, bintang-bintang, matahari, gunung, bulan, air, bumi, semuanya tidak ada yang mampu menerima percikan Nur Muhammad yang terbesar ini kecuali manusia itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pada hakikat kebenarannya begitu, saudaraku. Jadi memecahlah Nur Muhammad menjadi Nur Insan yang berwujud menjadi manusia itu sendiri, menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah atau binti Abdillah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan Muhammad yang lain bertaburan di alam semesta ini, termasuk diri kita. Ini juga disebut Muhammad, saudaraku. Tapi Muhammad itu ada akar, ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Gitu, saudaraku. Kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk yang biji? Kalau termasuk yang biji, beruntunglah engkau. Berarti engkau adalah intisari daripada batang itu sendiri, batang pohon itu sendiri. Jadi kita adalah intisarinya. Kalau kita diciptakan dari Muhammad, ilustrasinya itu biji atau isinya daripada buah itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jikalau biji itu jatuh ke tanah, maka akan tumbuh, saudaraku. Bersemilah dedaunan-dedaunannya, tumbuhlah, merekahlah semuanya, lalu kemudian menjulang tinggi mengejar panasnya matahari. Sehingga suatu saat akan menjadi rindang dan akan banyak orang yang berteduh di bawahnya, bernaung di bawahnya, numpang kesejukan, saudaraku. Karena kalau di bawah pohon yang rindang, apalagi di terik mentari, di terik panasnya matahari, itu akan sangat sejuk sekali, saudaraku. Apalagi di pinggir kali seperti ini. Itu di belakang saya adalah goa, tempat pertapaan orang, saudaraku. Oke, kita lanjut, saudaraku. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad dan alam beserta isinya dicipta dari Nur Muhammad, maka Allah tajallilah Allah kepada Nur Muhammad itu sendiri. Allah bertajalli. Tajalli maka nyatalah Allah pada diri Nur Muhammad. Jadi kita memandangnya kepada Nur Muhammad itu sendiri, untuk memandang Allah itu sendiri. Lalu kemudian bermanifestasi lagi ke alam semesta ini beserta isinya, termasuk yang paling sempurna dan yang paling mulia adalah pada manusia itu sendiri, saudaraku. Karena hanya manusia yang sanggup menerima percikan nur terbesar dan menjadi wujud-wujudnya Nur Muhammad. Tajallinya Nur Muhammad ada pada ruh insani atau pada nur insan yang disebut tubuh atau manusia ini. Jadi yang disebut tajalli adalah nampak atau jelas atau nyata. Nyatalah Nur Muhammad kepada diri manusia itu sendiri beserta alam dan isinya, saudaraku. Jadi ketika kita memandang kasroh fil wahda, wahda fil kasroh, jadi memandanglah pada yang satu kepada yang banyak kepada yang satu, saudaraku. Jadi di antara banyaknya makhluk atau manusia atau insan, kita hanya memandang satu. Inilah yang disebut esa. Jadi dari yang banyak dijadikan satu pandangannya. Siapa memandang siapa? Memandang Allah Azza wa Jalla, tiada lain. Memandang pohon, memandang hewan, memandang batu, memandang tumbuhan, apalagi memandang sosok wujud yang bernama Muhammad atau manusia itu sendiri, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku? Jadi nyatalah wujudnya Allah itu kepada manusia. Tajallilah Allah pada rupa manusia itu sendiri. Jadi memandangnya kita nggak perlu repot-repot sekarang, saudaraku. Karena Allah sudah bertajalli. Allah sudah menyatakan dirinya, bukan hanya memperkenalkan, tapi sudah menyatakan dirinya. Beda ya, antara memperkenalkan dengan menyatakan dirinya. Ini beda.
Sudah jauh bedanya saudaraku. Jadi Allah sudah nyata. Tinggal kita mau memperkenalkan diri enggak? Mau mendekatkan diri enggak kita kepada pemilik semesta ini? Yang wujudnya ada di mana-mana. Bisa dipahami saudaraku. Allah itu sudah nyata dan jelas. Tajallinya sudah nyata. Rupanya pada manusia itu sendiri. Namun ini bukan Tuhan. Ini bukan Allah. Tapi ini adalah wujud sifatnya Allah. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Di mana kita memandang rupa zat itu sendiri pada nur itu sendiri. Di mana kita memandang rupa nur itu sendiri, ya kita memandangnya pada ruh, saudaraku, atau asma. Menyebutnya di dalam hati, saudaraku. Asma. Af'al. Lalu untuk memperjelas lagi wujudnya Allah itu kita memandangnya kemana? Kepada af'alnya. Af'al itu yang mana? Dan af'al itu apa? Af'al itu tubuh ini. Ini adalah af'nya Tuhan. Af'nya Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Jadi ini adalah af'alnya Allah. Jadi pahami af'al itu apa? Af'al itu adalah pekerjaan, saudara. Gerak diam tubuh kita, berjalan, berlari, duduk, semuanya adalah milik Allah, saudara. Kita lemah, kita mati, kita nggak tahu apa-apa. Yang memperjalankan tubuh ini, yang menggerakkan tubuh ini, semuanya tiada lain, tiada bukan adalah Allah itu sendiri. Karena kita berada dalam kudrat dan irodatnya. Tajallinya Allah yang berupa tubuh ini, yang berupa af'al ini, berada dalam kendalinya kudrat dan irodat, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada dalam kudrat irodatnya. Sudah jelas ya saudaraku. Kita semua dalam kudrat irodatnya Allah, dalam kuasa dan kehendaknya Allah. Kita dalam pengaturan Allah. Jadi kita jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Terkadang diri ini tidak sadar, saudaraku. Kita merintah-merintah kerjanya. Merintah anak, merintah istri, merintah siapapun. Tidak tanpa melihat siapa mereka. Karena mereka dalam kudrat iradatnya Allah itu sendiri. Jadi yang berhak mengatur dan menguasai anak, istri, ibu, ayah, nenek, kakek, kiai, guru, saudara, semuanya itu Allah. Alam semesta beserta isinya dalam kudrat iradatnya Allah itu sendiri. Karena sifatnya manusia itu mati, saudara. Bisa mati, bisa hidup. Itu sifatnya manusia. Karena tubuh ini tidak memiliki keduanya. Tidak mati, tidak hidup. Karena hidupnya dihidupkan, matinya dimatikan. Itulah tubuh, saudaraku. Af'al. Dia bergerak kalau digerakkan, saudaraku. Dia akan diam kalau dia didiamkan, saudaraku. Bisa dipahami ya. Tajallinya Allah sudah nampak jelas. Kita tidak bisa memungkirinya dan inilah kenyataannya. Dan tiadalah rupa segala sesuatu itu kecuali rupanya Allah itu sendiri. Jadi kita sudah nggak perlu kerepotan untuk memandang Allah. Pandanglah dirimu sendiri. Tapi ingat, bukan dengan pandangan mata dohir ini, tapi dengan pandangan rasa batinmu. Kalau secara mata dohir, tubuh ini, pikiran ini akan membaca bahwa ini manusia. Tetapi pikiran juga bisa membaca bahwa ini adalah keberadaan Tuhan. Melalui tubuh ini juga melalui Tuhan bisa ada. Dan Tuhan bisa nyata, Allah bisa nyata melalui tubuh ini. Jadi berkesinambungan, saudaraku. Saling berhubungan erat. Tiada yang terpisahkan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita selama ini tidak pernah sadar, saudaraku, bahwasanya apa yang kita lakukan selalu keluar dari jalurnya Allah itu sendiri. Seorang kiai pernah dawuh, siapapun yang kamu temani, siapapun yang kamu kencani, siapapun yang dekat pada dirimu, entah kiai, entah habib, entah lora, entah gus, entah ajengan atau siapapun, tapi ya ada tapinya, dia tidak mengajak kita kepada Allah. Dia manusia palsu, dia manusia bukan, saudaraku. Bisa dipahami ya, manusia bukan. Jadi intinya bukan manusia dia. Siapa? Yang nggak tahu. Manusia bukan, katanya begitu, saudaraku. Tapi kita pikir-pikir iya juga sih.
Kalau kita berteman tapi teman kita nggak bisa mengajak kita kepada Rob kita, kepada Tuhan, kepada pencipta, Sang Agung, Sang Pencipta alam semesta, rugi nggak kita? Rugi dong, jelas sangat rugi. Karena untuk apa kita hidup? Tujuannya hidup untuk apa? Untuk mengenalnya kan? Untuk tahu akan keberadaannya. Tujuan kita adalah pulang kepadanya. Kalau kita kenal sama orang lain yang berupa tubuh ini, kemudian tidak mengajak kepada Allah, tetapi hanya hawa nafsunya yang selalu berbicara, ngajak ke sana kemari tapi nggak jelas tujuannya. Duniawi saja, bukan berarti nggak boleh, saudaraku. Silahkan, tapi jadikan duniawi itu sebagai transportasi bagi diri kita untuk bisa menemuinya. Karena dalam segi apapun, dalam keadaan apapun, mereka yang memahami, mereka yang berada di dalamnya, mereka akan paham. Baik dalam bekerja, mandi, tidur, semuanya bisa bersama Allah. Dan semuanya adalah Allah, saudaraku. Tajalli itu sudah nampak jelas, saudaraku. Bisa dipahami ya, saudaraku. Jadi kalau manusia masih bingung, apa yang dia bingungkan? Apa yang dia pusingkan dalam hal dunia ini? Apalagi tentang Tuhan, saudaraku. Sudah jelas, sudah nyata. Allah sudah wujud. Wujud, kidam, baqa, muhalafatu, lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Wujud, kidam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, dan seterusnya, saudaraku. Wujud, jelas Allah ada, lawannya tidak ada, saudaraku. Allah tidak punya lawan. Allah hanya berdiri sendiri pada dirinya sendiri, tidak pada yang lain. Wujud, nyatalah Allah, yang lain tidak ada. Kidam, artinya kidam itu terdahulu, saudaraku. Lampau, tidak ada masa yang bisa menjadi tolak ukur. Jadi dahulu sekali, kita tidak bisa mengukurnya dengan alat atau apapun. Baqa, langgeng Allah. Allah itu maha langgeng, saudara. Jadi dia abadi, tanpa ada kematian yang bisa menyentuhnya. Karena dia adalah sang pemilik hidup itu sendiri. Dialah yang menciptakan hidup, dialah yang menghidupkan. Makanya beliau langgeng, saudaraku. Baqa muhallafatu lil hawadis. Allah beda dengan sesuatu. Beda dengan sesuatu yang baru. Yang baru siapa? Tubuh baru, makhluk yang lain. Seperti batu misalnya. Nah, seperti batu ini baru. Jadi Allah gak sama dengan ini. Tapi ini Allah, tapi bukan ini. Bisa dipahami, saudaraku. Ini adalah wujud sifatnya Allah. Manusia, batu, hewan, dan makhluk yang lainnya tidak punya sifat, saudaraku. Semua yang ditempelkan kepada manusia adalah sifat-sifatnya Allah itu sendiri. Wahdaniyat, satu. Jadi pandanglah satu kepada yang banyak kepada yang satu. Jadi intinya tetap satu, saudaraku. Esa dia. Tunggal. Bisa dipahami, saudaraku. Semuanya sudah nampak jelas, nyata, dan kita sudah mengetahui. Namun kita terkadang pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak merasa. Itu yang terjadi pada diri kita, saudara. Mudah-mudahan pada pertemuan sore hari ini kita semua diberkati oleh Allah dan menjadi sebuah barokah tersendiri, maunah tersendiri, dan menjadi sebuah kemuliaan yang nyata bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita kembalikan lagi diri kita kepada Rob kita, kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Diri kita lemah, diri kita bodoh, diri kita semuanya, semua yang apes-apes ada pada diri kita. Jadi diri kita tidak ada apa-apanya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya lemah, saya bodoh, saya awam, saya fakir, saya semuanya, saudaraku. Jadi semuanya punya Allah, dari Allah, untuk Allah, bagi Allah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.